Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Kaditama, NPM A1G019050. Kali ini saya ingin menceritakan sebuah cerita dari Bengkulu, yaitu legenda ular kepala 7. Langsung saja. Pada zaman dahulu kala, berdirilah sebuah kerajaan dipimpin oleh Raja Bikau Bermano. Raja Bikau Bermano memiliki 8 orang putra. Pada saat itu, Raja Bika Bermano sedang melaksanakan upacara pernikahan putranya bernama Gajah Meram dengan seorang putri dari Kerajaan Sukanegeri yang bernama Putri Jinggai. Lalu tibalah hari pernikahan itu. Awalnya pernikahan itu berjalan dengan baik-baik saja, tetapi pada suatu ketika terjadi sebuah keanehan. Pangeran Gajah Meram dan Putri Jinggai menghilang. Sontak saja sang Raja Bikau Bermano beserta permaisuri menjadi cemas. Raja Bikau Bermano menyuruh para hulu balang untuk mencarinya, tetapi tidak ada kemajuan. Lalu Raja Bikau Bermano mengumpulkan seluruh penghuni istana. Di depan seluruhnya, Raja Bikau Bermano menanyakan apakah ada yang mengetahui di mana Pangeran Gajah Meram dan juga calon menantunya, tetapi tidak ada yang menjawab. Mereka hanya diam membisu. Lalu ada Tuntuai mencoba menjawab perkataan dari Raja Bikau Bermano. Tuntuai itu berbicara bahwa mungkin saja Pangeran Gajah Meram dan juga Putri Jinggai itu diculik oleh ular kepala 7 yang mendiami danau tes tersebut. Karena menurut kata-katanya Tuntuai itu sepertinya masuk akal, jadi Raja Bikau Bermano ingin langsung saja mencari ular kepala 7 itu, tapi tidak ada yang berani untuk mengalahkannya. Lalu Raja Bikau Bermano itu terdiam lagi. Sontak saja anak bungsunya yang bernama Gajah Merik bilang kepada ayahandanya untuk mencari kakandanya yang bernama Gajah Meram. Sontak saja sang raja itu menjadi cemas dan tidak memperbolehkannya. Tetapi Gajah Merik meyakinkannya. Dia berkata bahwa pada usia 10 tahun dia sudah diberi mimpi kalau dia belajar kepada kakek tua ilmu-ilmu. Karena perkataannya dirasa masuk akal oleh sang raja pun memperbolehkannya, tetapi dengan satu syarat. Gajah Merik harus ikut bertapa 7 hari 7 malam untuk mendapatkan sebuah pusaka. Lalu Gajah Merik pun menyanggupinya. Gajah Merik bertapa 7 hari 7 malam. Pada saat Gajah Merik bertapa, dia mendapatkan dua buah pusaka. Pusaka yang pertama adalah Kris Pusaka. Kris itu mampu membuat jalan di dalam air sehingga dapat melewati tanpa harus menyelam. Sementara itu, pusaka yang kedua adalah Selendang Sakti. Selendang Sakti itu dapat berubah wujud menjadi sebuah pedang. Lalu Gajah Merik itu pun pulang. Saat sampai di kampung Telang Macang, ia melihat beberapa prajurit kerajaan tengah menjaga daerah perbatasan. Karena tidak ingin terlihat oleh para prajurit, Gajah Merik itu pun berlari langsung menyelam ke sungai air Ketahun menuju Danau Tes dengan memegang keris pusakanya. Gajah Merik merasa heran karena tak sedikit pun ia tersentuh oleh air. Awalnya Gajah Merik itu berniat untuk kembali ke istana terlebih dahulu. Namun ketika melewati Danau Tes, ia berubah pikiran. Ia langsung saja ingin mengalahkan Raja Ular tersebut. Tak berapa lama, ia berhasil menemukan gua dari persembunyian Raja Ular. Saat memasuki mulut gua, ia tiba-tiba dihadang oleh 2 ekor ular besar. "Hai manusia, kamu siapa? Berani sekali kamu masuk ke sini," teriak seekor ular. "Namaku adalah Gajah Merik. Aku hendak membebaskan abangku, Gajah Meram," jawab Gajah Merik. "Kamu tidak boleh masuk," jegat ular itu. Gajah Merik
tentu saja tetap menerobos masuk. Akibatnya terjadinya perkelahian sengit antara Gajah Merik dengan kedua ular tersebut. Setelah beberapa lama mereka bertarung, kedua ular tersebut akhirnya berhasil dikalahkan oleh Gajah Merik. Lalu Gajah Merik itu pun pergi dan sesampainya di pintu Gajah Merik itu pun bertarung. Sampai ke pintu ke-7, tiba-tiba ada suatu keganjilan. Sang Gajah Merik itu mendengar suara tawa ular terbahak-bahak. "Hei Raja Ular Jelek, keluarlah hadapi aku jika kau berani. Aku Gajah Merik, putra Raja Bikau Bermano dari kerajaan Kutai Urukam. Lepaskan abangku beserta calon istrinya, atau aku hancurkan istana ini," seru Gajah Merik. Merasa ditantang, sang Raja Ular pun mendesis. Desisannya mengeluarkan kepulan asap. Beberapa saat kemudian, kepulan asap itu menjelma menjadi seekor ular raksasa. Sang Raja Ular mengatakan bahwa ia bersedia membebaskan Gajah Meram dengan syarat Gajah Merik mampu menghidupkan kembali para ular pengawal yang ia bunuh, dan Gajah Merik harus mampu mengalahkan si Raja Ular Sakti. Dengan kesaktian diperoleh oleh kaki di dalam mimpinya, Gajah Merik segera mengusap satu persatu mata ular yang telah dibunuhnya sambil membaca mantra. Dalam sekejap, ular-ular tersebut pun kembali hidup. Raja ular tersebut pun terkejut. "Sekarang lawanlah aku, tunjukkanlah kesaktianmu kalau kau berani," jawab Raja Ular Sakti. Tanpa berpikir panjang, Raja Ular langsung mengibaskan ekornya ke arah Gajah Merik. Lalu pertarungan sengit pun terjadi. Keduanya silih berganti menyerang dengan jurus-jurus sakti masing-masing. Perkelahian antara manusia dengan binatang itu berjalan seimbang. Sudah lima malam keduanya, namun belum ada salah satu yang terkalahkan. Ketika memasuki hari ke-6, Raja Ular mulai kelelahan. Ia hampir kehabisan tenaga. Kesempatan tersebut tak disia-siakan oleh Gajah Merik. Ia terus menyerang hingga akhirnya Raja Ular mati terdesak. Setelah itu Gajah Merik segera menusuknya dengan selendang yang telah menjelma menjadi pedang. Lalu, "Aduh, sakit!" Raja Ular menjerit rasa sakit. Melihat Raja Ular sudah tak berdaya, Gajah Merik mundur beberapa langkah untuk berjaga-jaga. Siapa tahu Raja Ular Sakti tiba-tiba kembali menyerangnya. "Kamu memang hebat, anak kecil. Aku mengaku kalah," kata Raja Ular. Mendengar pengakuan Raja Ular Sakti, Gajah Merik segera membebaskan abangnya dan Putri Jingga yang dikurung di sebuah ruangan. Sementara di istana Raja Bikau Bermano merasa sudah 2 minggu Gajah Merik belum juga kembali dari pertapaannya. Oleh karena itu, sang raja memerintahkan beberapa hulu balang untuk menyusul Gajah Merik di Tepat Topos. Namun belum juga para hulu balang berangkat ke pertapaan Tepat Topos, tiba-tiba salah seorang hulu balang yang ditugaskan menjaga tempat pemandian di tepi Danau Tes datang dengan tergesa-gesa mengabarkan bahwa Gajah Merik, Gajah Meram, dan Putri Jinggai telah kembali dengan selamat. Selanjutnya sang raja mengadakan pesta selama 7 hari 7 malam. Setelah itu sang raja menyerahkan tahta kerajaan kepada Gajah Meram. Namun Gajah Meram itu menolak menerima tahta kerajaan Kutai Urukam. Ia malah menganjurkan raja untuk menyerahkan tahta kerajaan pada Gajah Merik. Setelah didesak, akhirnya Gajah Merik bersedia menerima tahta dengan syarat bahwa ia boleh mengangkat Raja Ular beserta para pengikutnya yang ia telah taklukkan menjadi hulu balang kerajaan Kutai Urukam. Permintaan Gajah Merik dikabulkan oleh sang raja. Akhirnya Raja Ular yang telah ditaklukkannya diangkat menjadi hulu balang kerajaan Kutai Urukam. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.